Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu yang luar biasa yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Bukti nyata bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Karena sampai saat ini kami ada di rumah-Mu, sungguh anugerah terbesar yang kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa bagi kami. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Olehnya Tuhan, kami mau terus di dalam Engkau, karena di luar Engkau pasti kami akan binasa. Bapa, terima kasih. Puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, biar menjadi dupa yang menyenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan biarlah firman Tuhan pada hari ini yang hamba akan sampaikan boleh menjadi berkat untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beracaralah Engkau melalui firman-Mu. Biarlah Engkau membentuk kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan, yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terpenting, karena kami tahu apabila kami sanggup menyenangkan hati Tuhan, maka kelak kalau Engkau panggil pulang kami pasti pulang ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan ini kepada saya, sehingga pagi hari ini saya berada di tengah-tengah saudara. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. 5 tahun lebih yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 November 2018, saya meninggalkan Indonesia. Karena pada 10 November, jadi saya menikah di tanggal 10 November ya, jadi supaya mudah mengingat ya. Jadi tidak kehilangan Indonesianya begitu ya, karena setelah itu saya pindah ke Australia. Jadi saya sudah tinggal di Australia selama 5 tahun lebih ini. Ya, puji nama Tuhan. Jadi sekali menikah dibuang rada jauh, lumayan ya saudara, lumayan. Jadi pisah dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang terkasih, dengan teman-teman yang mengasihi saya, itu ya homesick ya istilahnya. Awal-awalnya memang maunya nangis terus ya, namanya suami itu kan, apalagi kan saudara tahu kalau saya ini menikahnya kan sangat-sangat terlambat kan begitu ya. Walaupun itu bagi Tuhan tidak ada yang terlambat ya toh. Jadi yang belum punya jodoh jangan khawatir, asalkan memang Tuhan izinkan menikah begitu loh ya. Kalau Tuhan tidak izinkan menikah, ya Tuhan pasti kasih kekuatan. Lah kalau Tuhan izinkan menikah kok belum ketemu jodoh, sabar ya, jangan belakrak ya, istilahnya jangan belakrak ya. Jadi hiduplah takut akan Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kita ya. Ini perlu saya sampaikan untuk yang belum punya pasangan itu ya, jangan tukar Tuhan Yesus dengan yang lain. Kalau engkau tukar Tuhan Yesus dengan yang lain, hidupmu tidak akan bahagia. Ya, mungkin saudara merasakan kebahagiaan di dunia ini, tetapi saudara tidak akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena keselamatan tidak ada di luar Tuhan Yesus. Yang penting itu, ya saudara. Jadi puji Tuhan, Tuhan izinkan saya menikah pada usia 53 tahun. Ya, saya tidak pernah menikah, saudara tahu ya. Saudara boleh cari catatan sipil nama saya, tidak akan tercatat di situ, ya. Jadi, cuma ya saya pernah berpikir kalau saya menikah itu apa ya, ada Joko Tingting ya, kira-kira di usia saya yang sekian banyak ini, ya memang tidak mendapatkan Joko Tingting, ya walaupun memang ya ini memang pro kontra, pendeta kok menikah sama orang yang bercerai. Tapi karena perceraian dia itu adalah perceraian karena ditinggal selingkuh sama istrinya. Dan dia bertahan 4 tahun tidak menikah. Pertama kali dikenalkan saya langsung mau, saya enggak ngerti
Ya, saya pikir ya Tuhan sudah buka gentongnya, ya. Jadi dibuka gentong, ini loh jodohmu, begitu. Ya, saya dulu pernah berpikir kok enggak datang-datang begitu. Saya sebenarnya enggak pengen, ayo lo menikah sama aku, menikah sama aku. Jadi menawarkan diri. No way, katanya orang Australia. Ya, no way, enggak akan. Saya enggak akan tawar-tawarkan diri. Begitu ya, Saudara. Dulu punya pemikiran gini, Saudara. Nanti kalau Tuhan kasih saya jodoh, pokoknya usianya harus 3 tahun. Terpautnya 3 tahun. Loh bener loh. Dulu saya pernah berpikir, kamu kalau punya anak gitu senangmu berapa? 3. Dan saya senang anak cewek. Lah memang sama saya tidak punya anak karena saya sudah berumur banyak toh, 53. Sekarang saya tahun depan usia saya 60 tahun. Ya, Saudara. Tahun depan saya 60 tahun ya, tahun ini berarti 59. Ya Saudara, saya berpikir loh, ternyata anaknya dia 3 perempuan semua. Ya, awal-awalnya memang rada sulit. Saya kesaksian sebentar enggak apa-apa ya. Awal-awalnya sulit. Ya, semula cuma pacaran saya cuma 2017 dikenalkan sama hamba Tuhan yang dari Australia. 2017 bulan Desember dia datang, langsung ditantang sama Bu Lili. Kamu sungguhan sama Hatin? Iya Bu, saya enggak ada waktu lagi. Tahun depan bulan November kalau mau menikah. Begitu. Lah rupanya dia mau. Ya begitu. Ya puji nama Tuhan, enggak lama-lama pacaran. Waktu masih diperkenalkan kelihatannya oke. Begitu masuk rumah tangga, mendengar kalau saya mau menikah, mereka upset semua, marah semua, tiga-tiganya. Jadi saya masuk rumah tangga itu ya pergumulan dan doa. Akhirnya ya Saudara, pergumulan dan doa. Cuma nangis sama Tuhan setiap malam. Akhirnya tahun yang pertama sudah habis pernikahan itu, menjelang hampir kedua tahun pernikahan saya, anak yang terakhir itu akhirnya mau duluan. Kok saya masak, kok makanan saya hilang ya gitu. Oh bukan tikus, karena di sana rumah saya enggak ada tikus Saudara. Nyamuk juga enggak ada. Ya, terus kok hilang? Oh, berarti ada yang makan. Tikus ndak sireng. Ya, terus akhirnya lama-lama dia mau. Nah, nomor 2 dan nomor 1 belum. Akhirnya nomor 2 sedikit mau. Terus akhirnya yang terakhir, paling terakhir itu anak nomor 1. Lah akhirnya sekarang ini yang paling baik sama saya itu nomor 1, nomor 3. Yang nomor 2 rupanya Tuhan masih taruh itu sebagai duri dalam daging. Supaya apa? Supaya saya enggak enak-enakan. Ya, nanti enak-enak, kok enak kamu enak-enakan enggak berdoa. Misalnya saja demikian. Rupanya itu masih Tuhan taruh untuk sebagai pergumulan doa di dalam kehidupan saya. Singkat cerita, Tuhan memberkati saya dengan suami yang baik, sabar. Orang-orang kayak saya begini nih memang perlu suami yang sabar. Ya, kenapa saya tidak mau menikah? Karena saya berprinsip begini, kalau saya tidak bisa menghormati suami, saya akan berdosa. Jadi istri-istri yang tidak bisa menghormati suami, dominan, itu berdosa loh. Kalau Tuhan kasihan suami saudara, misalnya saja begitu, jangan galak-galak sama suami. Kalau memang harus digalakin ya sedikit, karena memang ada suami-suami yang kadang-kadang karpe dewe, minta maaf. Ya. Memang betul, tapi kita mesti harus tetap pada koridornya Tuhan. Ya, hormat menghargai suami. Suami itu butuh kepercayaan kita loh. Jadi seperti itu. Soalnya pengalaman menikah ini, pengalaman baru menikah. Jadi saya begini, saya takut sekali. Tapi akhirnya ya saya bisa begitu. Saya bisa. Ya makanya Tuhan izinkan pembentukannya lama ndak menikah itu seperti itu. Karena saya punya memang kayak anaknya militer begitu toh, anaknya tentara memang ya, jadi kerasnya begitu masih ada. Tapi ya puji Tuhan, selama ini pokoknya saya selalu cek, kok kerasan enggak punya istri saya? Lah kamu lihat gimana loh, cinta enggak sama saya? Lah kamu lihat gimana enggak? Maksudnya cinta enggak aku ini sama kamu? Ya iya sih gitu. Cuma memang orangnya gila kerja Saudara ya. Jadi kalau pergi begitu ya, untung ada teman yang selalu mengajak saya, jadi saya diajak pergi. Lah dia memang namanya gila kerja, jadi ya
enggak bisa kemana-mana, tapi ya puji nama Tuhan, pokoknya saya dipelihara, ya terutama sama Tuhan, dan Dia pelihara saya baik-baik. Jadi saya pikir Bu Lili itu melepaskan saya cukup lega, karena saya ditampung atau diterima oleh orang yang sangat mengasihi saya. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dicintai Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang ibadah. Ya, ibadah. Nah, yang pertama, ibadah itu adalah perintah. Bukan perintahnya ibu gembala. Bukan perintahnya pendeta-pendeta untuk saudara dengarkan melalui firman Tuhan, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Saudara mau buktinya? Kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kitab Keluaran pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Ayat yang ketiga saya akan ulangi. Lalu kata mereka, ini katanya hamba-hamba Tuhan itu Musa, ya. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Ini adalah bukti bahwa ibadah itu perintah Tuhan, ya, bukan perintah manusia, tetapi perintah Tuhan. Artinya ibadah itu mana tertulis di mana itu buatin perintah Tuhan. Yang itu loh yang maksudnya mempersembahkan korban kepada Allah. Itu artinya ibadah kepada Tuhan. Jadi sejak dulu, sejak bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, itu tujuannya supaya mereka itu beribadah kepada Tuhan. Karena di Mesir itu mereka kerjanya cuma apa? Ya, budak. Budak itu tidak punya hak apa-apa, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi mereka dimanfaatkan tenaganya ya untuk membangun apa, ya untuk melayani rajanya, wong namanya budak. Begitu. Sebagai rodi kan begitu ya, membangun ini kan saudara tahu kisahnya toh, dibaca itu firman Tuhan supaya mengerti kisahnya bangsa Israel. Jadi mereka tidak enak-enakan, tapi mereka sungguh-sungguh bekerja, makanya mereka kecapean, kelelahan, tidak hidup bebas, makanya akhirnya mereka berteriak kepada Tuhan. Ya, tapi intinya bahwa memang ada di dalam perjanjian lama ini adalah perintah Tuhan yang namanya ibadah itu. Ya. Jadi kalau namanya perintah Tuhan, anak-anak Tuhan ya harus melakukan kalau mau hidupnya itu berbahagia. Ya. Satu aja intinya, orang Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, taat kepada Tuhan, itu hidupnya pasti berbahagia. Gitu. Ya, Saudara, lakukan karena ini memang perintah Tuhan. Di dalam perjanjian baru tertulis juga Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini dalam perjanjian baru. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau orang lain tidak melakukan ibadahnya dengan setia, ya sudah, biar. Asalkan saudara menjadi anak-anak Tuhan, itu benar-benar menyediakan hari ini itu untuk Tuhan. Jangan alasan, oh aku pergi. Saya kalau pergi kemana selalu cari gereja untuk tetap beribadah. Bukan karena pendeta, karena itu adalah firman Tuhan. 6 hari Tuhan sudah izinkan kita bekerja, 1 hari kita berikan untuk Tuhan. Lah kalau ada tambahan-tambahan, kenapa kok ada ibadah wanita, ya? Kenapa kok ada ibadah pria kalau mungkin ada, kok ada ibadah sekolah minggu, itu pasti ada gunanya. Karena apa? Sebenarnya kan disebutkan jangan menjauhkan diri dari pertemuan, berarti lebih dari 1 kali. Nah, at least saudara itu mesti datang 1 kali untuk Tuhan. Kalau lebih banyak berkali-kali kita datang beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan lebih memberkati kita. Jadi kita itu harus mengerti bahwa ibadah itu perintah. Nah, namanya perintah itu harus dilakukan. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7b itu dikatakan demikian, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Jadi kalau saudara itu daging ini sadar enggak kalau mau diajak setia itu males? Iya toh? Males ya Om ya? Males. Nah, makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, latihlah. Kalau tidak dilatih, maunya daging ini enggak mau. Saya itu dijemput Bu Debi, katanya jam 6 sebelum jam 6 sudah datang. Saya itu lupa kalau gereja saya yang dulu di sini, di Ibu Lili, itu ibadahnya jam 6, saudara. Pagi kan? Lebih pagi. Ibadah pagi itu 200 lebih di tempat Bu Lili. Rupanya mereka lebih senang. Makanya dilatih. Kalau saya lebih suka ibadah pagi, saudara. Lah begitu tinggal di Australia, saya datang, saya lupa kalau ibadahnya jam 6. Bu Debi bilang, nanti jam 6 tak jemput. Saya bilang, loh kok cek isuke? Tangi jam piro awak iki? Ya saudara. Lah saya akhirnya, oh iya, dulu itu 4:30 saya sudah bangun, 5:30 sudah harus berangkat ke gereja. Lebih pagi. Saya lupa. Lah kalau di Australia, gereja-gereja yang paling pagi itu di tempat saya. Semuanya kebanyakan Indonesia Community itu kebanyakan ibadahnya jam 10. Di tempat saya jam 8. Saudara, paling pagi dari gereja-gereja Indonesia. Enak kalau ibadah pagi itu enak. Nah saudara ibadah jam 7 begini. Ya enggak terlalu pagi lah, lebih pagi dari tempatnya Bu Lili. Ya toh? Lah tapi walaupun jam 7, kalau saudara tidak melatih dirimu untuk beribadah, males saudara. Kalau itu dikerjakan oleh orang-orang lain, ya sudah. Sekarang itu urusan saudara dengan Tuhan. Jadi saudara sendiri yang harus memanage, membentuk, mengatur diri ini supaya menjadi orang Kristen yang benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kita itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang disebut berbahagialah, yang berbahagia adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. That's it. Itu doang. Jadi kalau mau berbahagia ya, lakukanlah firman Tuhan.
Nah kalau hari ini itu kita mendengar firman Tuhan ini, ya tentang ibadah ini, ya lakukan. Ya. Nanti bangku-bangku yang masih kosong mungkin ini orang-orang yang males, ya diingatkan. Diputarkan kalau memang ini ada videonya, ayo dengarkan. Ada ya? Nah ada YouTube-nya. Nanti dikasih suruh dengar. Biar dengar dan Roh Kudus bekerja. Yang datang hari ini berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak datang pada hari ini. Ya, karena ibadah itu perintah. Dan itu harus dilakukan. Nah sekarang ibadah itu apa penting? Penting. Ibadah itu penting Bapak Ibu Saudara. Jangan kalah sama saudara Muslim. Mereka pagi-pagi sudah manggil-manggil umatnya. Kan begitu toh? Nah saudara mereka manggil-manggil umatnya, saudara dengar tutup kupingnya. Aduh, meribeni airnya enak cik turung ini kira. Gitu ya, ditutup kupingnya. Mereka sudah lebih pagi loh bangunnya, every day. Ya saudara, setiap hari mereka lakukan itu. Karena apa? Saya percaya mereka juga menganggapnya bahwa ibadah itu penting. Kenapa kok penting? Ya, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini saya kasih rahasianya untuk saudara sekalian. Ibadah itu penting karena apa? Mengandung janji. Berguna dalam segala hal, saudara. Ya. Urusan penghiburan itu hanya di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bisa saudara baca di rumah. Firman Tuhan bisa saudara dengar di gereja ini. Makanya saudara kalau datang ibadah, saudara mendengarkan firman Tuhan. Itu untuk bekal rohani saudara. Hidup jasmani itu akan enak, akan nyaman, akan senang. Kalau saudara memiliki kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ini penting. Latihan badani terbatas gunanya. Nge-gym. Itu terbatas gunanya. Ayo siapa yang suka nge-gym? Enggak apa-apa. Tetapi itu terbatas gunanya. Tetapi kalau ibadah itu mengandung janji. Olahraga itu penting. Kalau sudah umur-umur, jangan nge-gym ya. Takutnya itu bagaimana ya, namanya urat. Tapi kalau sudah biasa, enggak malah kaku semua kan. Enggak masalah, boleh. Tapi itu terbatas gunanya. Kalau sudah sepuh-sepuh, usahakan untuk bisa exercise, jalan. Itu olahraga yang paling bagus. Ya, kalau mau turun berat, itu rajin jalan. Itu pasti turun. 1 hari itu bisa, itu kan ada timer toh di HP atau di apa itu kan ada kasih tahu, oh kamu sudah berjalan sekian kilometer atau berapa step, maksudnya begitu. Itu 1 hari 1.500 kalau mau, ya enggak mau ya sudah. Gitu. Karena memang apa? Olahraga itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Coba loh. Sebagai orang percaya saudara mendengarkan firman begini, oh begini ya. Kan jadi moncek toh pikirannya. Saudara jadi mengerti toh. Oh iya, ternyata itu seperti ini. Gitu. Jadi saudara mengerti. Penting itu ibadah ya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, sekarang ini ya. Ibadah itu berguna untuk sekarang ini dan berguna untuk nanti. Jadi itu mempersiapkan kita nanti kalau dipanggil pulang Tuhan. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita bakal pulang ke rumahnya, tidak pulang ke rumah yang lain. Jangan pilih yang lain, ongkep. Ya, ongkep. Sekarang ini Australia lagi gugur, ya, autumn. Jadi itu kalau gugur begitu itu rada sejuk lah, enak.
Lah saya kan biasa sejuk itu ya kira-kira itu 9 bulan. Yang 3 bulan itu panas. Berarti kan kebanyakan dingin. Saudara, saya nyampe di Indonesia itu benar-benar. Kalau bukan karena saya darahnya Indonesia itu rasanya males pulang Indonesia. Sekarang gaya. Awal-awal nangis tok. Sekarang begitu nyampe di Indonesia, aduh saudara. Sepuana soroh. Bu Devi ini kan sudah ke Amerika berkali-kali begitu. Kalau memang lagi winter enak banget. Kalau memang senang dingin. Orang Australia juga banyak yang tidak suka dingin. Ya, orang Australia banyak yang kena kanker kulit. Karena apa? Berjemur. Jadi mereka kalau musim panas mereka malah senang. Banyak jadi jemur kanker itu pada di kepalanya, di kulitnya begitu. Masih hidup. Ya mungkin tidak sampai masuk ke dalam, cepat diobati. Di Australia itu susah mati. Orang sakit sedikit ditangani luar biasa. Makanya ada istilahnya 2 tahun sekali harus periksa breast. Jadi payudara harus diperiksa. Ambeien harus diperiksa, gratis saudara. Itu. Kalau sedikit kok ada darahnya dipanggil, karena ini saya pengalaman. Kok permisi ya, air besarmu kenapa kok ada darah? Periksa, langsung namanya kolonoskopi. Oh aman, enggak apa-apa, puji Tuhan. Karena istilahnya begitu, Australia itu mau mati sulit. Karena benar-benar dijaga, supaya penduduknya sehat. Begitu saudara. Ya saudara, itu. Jadi kembali kepada firman Tuhan bahwa ibadah itu penting. Jadi jangan tidak beribadah ya saudaraku. Jangan tidak beribadah saking pentingnya. Karena itu bermanfaat untuk kehidupan kita kelak dan juga untuk hidup yang sekarang ini. Sekarang hal yang lain yang akan saya sampaikan. Cara yang benar saat kita beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara tangkap ini caranya bagaimana? Yang benar itu bagaimana? Yang pertama, dengan rasa takut kita akan membaca Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Beribadahlah kepada Tuhan dengan rasa takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara, arti takut ini mengandung pengertian hormat kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan kita itu raja di atas segala raja. Amin. Makanya kita harus datang kepadanya dengan hormat. Ini saya melihat saudara dari sini ini bersyukur. Bangga punya jemaat ini, Bu Debi, karena mereka tidak ada yang ngomong-ngomong. Tahu maksud saya? Ada yang jemaat begitu duduk mendengarkan firman Tuhan itu ngomong-ngomong sama sebelahnya. Ya enggak tahu ngomong apa. Iya toh? Enggak tahu ngomong apa. Nah itu namanya tidak hormat. Kalau duduk sama suami istri, ditahan dulu ngomongnya nanti. Konsentrasinya sama Tuhan. Saya ngomong seperti ini bukan mewakili pendeta-pendeta gila hormat. Tapi ini bahwa kita itu harus menghormati dengan rasa takut, memberikan penghormatan karena apa? Hadirat Allah itu ada di sini. Saudara tidak bisa melihat dengan kasat mata Allahmu itu duduk di sana. Tetapi saya yakin dan percaya dia ada duduk di sana dengan kemuliaannya. Makanya kalau raja di atas segala raja itu duduk di sana dengan tahtanya yang penuh kemuliaan. Anak-anak Tuhan yang datang itu harus dengan rasa takut. Artinya hormat kepada hadirat Tuhan. Jadi saya kalau ibadah begitu ya sudah. Duduk enggak boleh ngomong. Saya mendisiplin diri. Kecuali kalau ada yang penting. Kecuali ada yang penting. Boleh. Tapi itu pun juga enggak usah keras-keras. Ya, ngomong. Mengganggu yang lain. Karena apa? Tuhan itu ada di sini. Konsentrasi kita kepada Tuhan. Dan cium kakinya dengan gemetar. Sujud. Kalau saudara muslim itu punya kebiasaan cium tangan, kita punya kebiasaan cium kaki.
Tahu maksudnya? Saliman kan dicium toh? Orang saudara muslim kan begitu kan ya? Salaman terus dicium. Kalau kita punya kebiasaan cium kaki dengan gemetar, hormat yang luar biasa, sojakwi, sampai ke tanah. Ya, benar-benar sampai ke tanah, cium kaki. Karena apa? Allah kita itu Allah yang kudus, Allah kita itu Allah yang sangat mulia. Maka itu yang harus kita lakukan dengan cara takut, dengan cara hormat, dengan cium sampai ke lantai menghormat Tuhan. Nah memang itu tidak dibiasakan oleh gereja-gereja di zaman sekarang ini. Ya toh? Ya enggak perlu begitu juga. Tetapi apa? Yang penting kita bawa hati kita hormat kepada Tuhan. Ya saudaraku, yang pertama caranya jadi puji Tuhan, saudara sudah melatih, jadi saudara begitu hormatnya kepada Tuhan. Ya. Sekarang yang kedua, dengan sukacita. Ya, saudara, dengan sukacita. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ini yang Tuhan mau kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan harus dengan sukacita. Pemimpin pujian harus punya gairah yang besar untuk bisa membawa sidang jemaat masuk hadirat Tuhan dengan sukacita. Saudara, Tuhan itu tidak membatasi umur loh. Artinya begini, yang tua-tua tidak usah datang ke Tuhan, itu sukacita tidak usah. Yang sukacita itu anak-anak muda tidak tertulis di sini. Ini artinya buat umum. Baik yang tua, baik yang muda datang kepada Tuhan harus dengan sukacita. Kalau lagunya sukacita, itu harus juga dengan sukacita. Nah ini yang mungkin saudara harus memperbaharui. Ya, datang kepada Tuhan dengan sukacita. Seneng gitu loh. Jadi Tuhan itu lihat kita itu seneng, karena kita kasih seneng juga kepada Tuhan. Nah saudara, coba saudara bandingkan dengan Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Nyanyian siarah Daud, aku bersukacita, katanya Daud, ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya sekali lagi, nyanyian siarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi untuk datang beribadah kepada Tuhan itu harus dengan sukacita. Artinya harus dipersiapkan juga dari rumah, saudara. Ini harus perasaannya harus seperti ini. Ayo besok ke gereja ya. Yes, seneng gitu loh saudara. Antusiasnya harus gede. Sukacitanya itu harus punya perasaan sukacita yang besar. Karena itu adalah firman Tuhan, saudara. Dengan sukacita, seneng. Jangan kok diingatkan misalnya ditelepon sama ibu gembala, jok lali lo ya Cik, besok ke gereja. Oh iya ya, lali aku Bu Debi. Waduh repot. Udah teleponnya ditutup. Wis besok nih gereja. Persembahan pisan. Kongkon perpuluhan pisan. Lah kalau begitu tuh berarti tidak sukacita. Kalau saudara membawa diri saudara, hidup saudara dengan cara demikian, saudara tidak dapat apa-apa. Makanya harus dirubah polanya. Ketika orang berkata kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan, hatinya itu sukacita. Kalau ada yang enggak ada yang ngomong ke kita, ngajak kita beribadah, dari dasar hati kita harus sudah benar. Besok ke gereja, persiapkan diri. Saudara, saya dari tahun ke tahun ketika saya jalani kehidupan ini, saya itu kalau mempersiapkan untuk ibadah, dari hari Sabtu begitu saya sudah, besok baju yang dipakai ini. Ditata dulu, besok yang dipakai ini. Artinya apa? Sudah ada persiapan. Karena Tuhan mau itu. Ya, kita datang kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan sorak-sorai. Jadi kalau nyanyi tidak boleh lemes-lemes. Ya, ayo katakan ke samping kanan, ayo bangun imanmu. Ya, bangun semangatmu. Ya, jadi tidak loyo-loyo.
Nyanyi yang semangat gitu loh ya. Pemain musiknya juga harus semangat. Jangan kalah sama Tom and Jerry. Tom and Jerry kalau main kan begitu. Iya toh. Wah, kalau pemain musiknya begini wah, seru kan begitu ya Saudara. Jadi harus dengan sukacita kita datang kepada Tuhan. Kalau begitu nanti suasananya akan membuat Saudara semakin hadirat Tuhan itu menyenangkan ya. Saudara kalau begitu itu pasti akan hari-hari yang akan Saudara jalani itu pasti akan menyenangkan juga. Ya. Saudara, itu yang kedua yang bisa kita jalani atau kita bisa mengerti bagaimana caranya datang kepada Tuhan. Yang ketiga, Saudara, dengan membawa persembahan. Jangan alergi ya dengan kata ini. Dengan membawa persembahan. Coba kita akan membaca Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Menjauhi kejahatan, menjauhi segala dosa. Ini baru yang dinamakan ibadah yang sejati. Mengapa kok tubuh? Karena di dalam tubuh itu ada darah yang mengalir di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, ada darah di dalam tubuh kita itu ada segala ini loh, roh, jiwa dan tubuh. Intinya apa saudara? Keseluruhan kehidupan kita itu harus konsentrasi penuh untuk Tuhan. Yang tadi sudah saya singgung, saya senang melihat saudara karena saudara memperhatikan benar, ya, menghargai Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan mau. Ya, itu yang Tuhan mau. Persembahkanlah tubuhmu. Ya, karena di dalam tubuh kita ada darah, ada jiwa dan ada roh kita. Dan itu Tuhan mau supaya itu kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita datang dengan cara yang demikian, pasti Tuhan itu merasa tersenangi. Kalau Tuhan Yesus senang, pasti Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Nah, ada yang lain yang mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi tidak boleh datang kepada Tuhan ini dengan tangan hampa, saudara. Tidak boleh, tetapi harus bawa sesuatu. Ini firman Tuhan. Lalu apa? Yang seorang mazmur. Mazmur itu apa? Nyanyian, saudara. Jadi saudara kalau beribadah jangan tidak menyanyi karena Tuhan mau. Ini nyanyian, mazmur. Ya, mazmur itu sebenarnya tidak hanya sekedar nyanyian yang kita nyanyikan ini tadi. Ya, tapi sedikit berbeda. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan ya tidak semua gereja ada pengalaman seperti itu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kan begitu. Lalu apalagi? Yang lain pengajaran. Pengajaran apa? Ya ini. Seperti ini. Jadi ada nyanyian, ada pengajaran. Karena apa? Ibadah memang tatanannya seperti itu. Ada firman yang harus disampaikan. Supaya apa? Saudara itu mengerti firmannya. Kan begitu. Lalu apalagi? Atau penyataan Allah. Penyataan Allah itu apa? Misalnya saja nubuatan. Saudara. Nubuatan itu bukan tidak tertulis dalam Alkitab, ya memang kalau ada nubuatan itu memang harus diuji. Ya, harus diuji kebenarannya. Jadi ya tidak semua nubuatan benar, tapi ada juga nubuatan yang memang bisa menjadi kenyataan. Saudara, saya menikah ini berdasarkan nubuat yang disampaikan.
tahun 2001 kalau tidak salah ya, 2001 itu ada nubuatan, Hatin kamu akan menikah. Nah pada waktu itu saya begini, saya tidak mau menikah. Makanya mungkin karena saya menolak, baru 17 tahun kemudian terlaksana. Tapi itu karena nubuatan saudara, tidak secara langsung. Ini saya benar nih, saya ya di atas ya, saya tidak bohong. Itu ada ketika saya berdoa, 3 orang saya ingat di rumah, saya kan tinggal sama Bu Lili, ya 29 tahun saya tinggal sama beliau. Makanya saya ini sudah seperti itu mama saya sendiri, gitu ya saudara. Itu sudah seperti mama saya sendiri. Saya berdoa dengan anak kaum muda karena waktu itu Bu Lili pergi. Yang kaum muda itu berdoa buat saya. Suaminya Tante Hatin, seorang yang bisa berbahasa Inggris. Waktu itu saya mendengarkan itu. Yes, bule. Saya pikir bule. Karena bisa berbahasa Inggris. Saudara pernah dengar cerita ini? Belum ya? Ya, saya saksi enggak apa-apa ya Bu Dewi ya. Ya, begitu itu. Jadi saya pegang saja. Nubuatan itu yang baik kita terima dengan iman. Kalau engkau menerima dengan iman, engkau akan melihat kenyataannya. Nah memang ternyata bukan bule, jadi Chinese Jakarta yang sudah jadi citizen Australia. Ya memang bisa bahasa Inggris. Lah kalau dia bahasa Betawi ya orang nggak bakal ngerti kalau nggak kumpulan orang Indonesia. Begitu dah saudara ya. Memang kan saudara tahu di luar negeri ya itu di Australia bahasanya bahasa Inggris gitu. Lah saya terus ada lagi, Tin, suamimu itu tinggi dan putih. Saya klopkan dengan bahasa Inggris, tinggi dan putih. Loh kan bener toh? Bule iki. Waduh, Hatin wong gempol, kayaknya tidak ada di peta gempol itu. Apa meneh pecin. Hatin ra entuk bule begitu. Kok koyoke keren begitu ya saudara. Ternyata tinggi ya, suami saya ya cukup tinggi. Ya, kan saya cilik begini toh. Kecil toh saya. Iya toh, ndak tinggi 150. Ya ndak apa-apa lah. Untungnya yang kecil-kecil itu untung ya. Karena apa? Ndak dipeksa gayuk-gayuk gini loh saudara. Ya, nek sing tinggi ngono ayo jopokno iku ya. Jopokno iku ya. Kan ngono ae toh. Ya kan gitu aja kan. Ya, tapi yang kecil enggak apa-apa. Terima aja kita kecil, dapat pasangannya tinggi lumayan. Ya walaupun begini ya ora apa-apa wis. Pokoknya jodoh dari Tuhan. Iya toh? Lah, maksudnya putih apa? Ya memang saya sama dia lebih putih dia. Ya, lebih putih dia. Ya sekalipun satu grade. Tapi itu nubuatannya bener. Nubuatannya bener. Jadi memang harus diuji. Nah, ini juga ada cerita lagi, satu lagi. Pada waktu itu tuh enggak tahu ini ada yang ikut enggak. Ada doa puasa di Lawang. Waktu itu saya lupa tahunnya. Pembicaranya sama sekali saya tidak kenal, Bapak Ibu Saudara. Tidak kenal. Ibu-ibu kenal Bu Desi toh? Ya, Bu Desi kan wonge kocak toh. Ya, iya toh? Rada enek edane ngono toh, ya. Itu Bu Desi. Wis pokoknya nek sama dia wis enggak guyu kan gitu ya. Kekelentok. Dia itu kalau ngomong seperti ini. Kalau memang aku menikah, aku enggak mau dapat hamba Tuhan. Oh ya enggak apa-apa. Wong itu kerinduannya, kriteria yang mungkin dia doakan. Ya toh? Aku enggak mau yang dapat hamba Tuhan. Aku mau dapat pengusaha. Gitu saudara. Lah ketika acara doa itu seminar doa di rumahnya, di gerejanya Ibu Kori Lawang, saudara, waktu itu pembicaranya siapa itu yang undang siapa waktu itu ya tentu panitia ya, saya enggak kenal ini. Menyampaikan tentang doa itu. Lah setelah selesai teman-teman pendeta itu, Pak ini loh Pak, doakan Pak teman saya ini loh Pak, belum laku Pak. Gitu. Ini doakan Pak Pendeta. Sudah saya berdiri berdoa bersama dengan Bu Desi. Saya enggak tahu gandengan apa enggak, pokoknya berdoa.
kepada Bu Desi didoakan, kamu akan menikah dan mendapatkan seorang hamba Tuhan. Dalam hati saya, kapokmu kapan? Kapokmu kapan Om? Ya, saya bilang begitu, kapokmu kapan? Ya enggak tahu, sampai sekarang kan belum menikah toh. Tapi kepada saya dibalik, kamu akan menikah dan mendapatkan seorang pengusaha yang kepinginannya dia dikasihkan Tuhan sama saya. Tanya tuh nanti kalau ketemu sama Bu Desi. Nanti hari Selasa saya akan pergi sama beliau ke Solo 2 hari. Ya, saudara, ya nubuatan itu memang dipercayai saja, tapi itu jadi kenyataan, saudara. Saya heran, saya ada ini karena nubuatan semua. Jadi jangan antipati nubuatan, tapi juga jangan terlalu, kalau enggak nubuatan enggak keren, jangan begitu. Karena semua itu harus diuji. Nah itu tinggal kita juga menerima aja. Kalau kita terima ya memang akan bisa menjadi kenyataan, kan begitu ya saudaraku. Nah sekarang lanjut lagi tentang nubuatan, tentang yang seterusnya ya. Jadi penyataan Allah itu adalah ya nubuatan atau penglihatan juga. Penglihatan. Saya doa sendiri. Saya itu kayaknya saya menikah, menujunya ke Surabaya. Saya pakai baju pengantin menujunya ke Surabaya. Dan pada waktu itu memang di Surabaya. Dan saya kan karena memang apa ya istilahnya saya ini yang menikahkan saya itu Bu Lili. Kan Bu Lili kan ya terserah mau menikahkan saya di pasar atau menikahkan saya di alun-alun, itu kan terserah. Lah rupanya juga Bu Lili memilihkan saya. Nanya, kamu kalau mau menikah di mana? Gitu. Nanya. Makanya saya itu seperti mbok saya sendiri. Seperti ibu saya sendiri. Sampai seperti itu. Kamu milih mana? Kalau diundang semua, itu ya memang banyak, saudara. Teman saya kan banyak. Semua hamba-hamba Tuhan. Ya. Kalau Tristar kegeden tin, ya memang kegeden. Ya toh, akhirnya saya menikah di tempat yang lain tidak terlalu besar, tapi menuju benar-benar ke Surabaya. Itu penglihatan, saudara. Jadi berdoa supaya Tuhan punya karunia. Itu semua dimanfaatkan untuk membangun pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih karunia tidak boleh sombong. Saudara dapatnya gratis. Iya toh. Ada karunia kesembuhan. Ayo masuk angin 5.000. Saudara dapat karunia kesembuhan, tidak bayar dari Tuhan. Saudara didatangi sama saudara seiman. Ayo, doakan aku loro, didoakan sembuh. Ayo, apa loromu masuk angin 5.000? Awas dicabut sama Tuhan. Ya, semua karunia itu dipakai untuk membangun pekerjaan Tuhan. Ya, saya lanjutkan dengan secara cepat. Ya, sekali lagi penyataan Allah atau karunia bahasa roh. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun di dalam setiap gereja Tuhan. Nah, itu ya saudara, itu cara-cara yang bisa kita pakai kalau kita datang kepada Tuhan dengan rasa takut, dengan rasa sukacita dan membawa persembahan. Sekarang saya akan sampaikan yang terakhir banget, yaitu berkat kalau saudara setia beribadah. Kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini berkat kalau saudara setia beribadah. Apa? Memberkati roti makananmu. Berbicara tentang makanan, kita dapat makan karena kita bekerja. Kalau tidak bekerja janganlah engkau makan. Jadi yang masih muda-muda harus bekerja, tidak boleh malas. Ya saudara, kecuali kalau yang sudah sangat tua ya tidak bekerja, waktunya anak-anak pelihara mama papanya. Harus jadi anak-anak yang hormat. Kalau engkau mau nanti
dihormati juga sama anak-anakmu. Ya saudara-saudara yang masih muda-muda. Begitu ya saudara. Akan diberkati pekerjaanmu sehingga engkau dapat makan enak. Begitu ya saudara. Tapi itu berkatnya dari mana? Kalau engkau setia beribadah. Lalu apa? Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Loh Bu Hatin, lah nyatanya banyak orang Kristen yang mati karena sakit. Saudara tahu tatanan dunia ini sudah dirusak sama iblis toh? Manusia jatuh dalam dosa sehingga juga akhirnya sakit penyakit banyak melanda dunia ini. Dan itu tidak luput anak-anak Tuhan juga kena. Tapi artinya apa saudara? Saya bandingkan dengan Mazmur pasal 41 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 41 ayat yang ketiga. Ini loh saudara, meskipun orang Kristen itu menderita sakit, tetapi ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau kita datang setia kepada Tuhan, beribadah dengan setia, Tuhan itu meskipun kita sakit, Tuhan itu membantu kita waktu kita diranjang. Saudara tidak akan merasa sangat ada yang artinya juga begini membantu. Jadi mestinya sakit itu tuh sakit, tapi dia tidak merasakan sakit. Tahu ya bedanya ya saudara. Makanya setialah beribadah kepada Tuhan. Karena rotimu akan diberkati Tuhan. Dan engkau akan dijauhkan dari sakit penyakit. Tetapi kalau toh sakit, Tuhan akan membantumu saat engkau sakit di ranjang. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Ya, kalau dipulihkan ya pulih sembuh. Tetapi kalau saudara diizinkan pulang ke sorga, artinya sekalipun dalam pembaringan sakit, saudara tidak akan bersungut-sungut. Tuhan, kenapa aku sakit? Aku ini sudah melayani engkau. Aku ini sudah banyak berkorban. Aku ini sudah perpuluhan. Aku ini sudah semua Tuhan. Tetapi kenapa aku sakit? Nah, kalau seperti itu memang jadinya tidak masuk surga karena bersungut-sungut. Tetapi kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, bedanya ini loh saudara. Makanya setialah beribadah kepada Tuhan. Makananmu, pekerjaanmu dijamin sama Tuhan. Kalau engkau mau dijamin sama Tuhan, setialah beribadah. Enteng saja saudara, taati firman Tuhan. Pagi hari ini yang saudara dengar, maka engkau akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan satu pujian kita.